Selamat malam, Shalom Alehem. Iya. Kiranya Tuhan berikan kita semangat, amin, dan penghiburan. Nanti kita akan lihat sejauh mana Tuhan bawa kita. Dan juga saya akan tetap melihat kondisi. Semoga segera hidup lampunya. Pada malam hari ini kita masuk pada Roma pasal 15. Sedikit lagi pelajaran ini. Bulan depan mungkin sudah selesai, ya. Dan Desember kita sudah masuk pada persiapan-persiapan Natal. Bahkan sebelum Desember sudah persiapan Natal, karena kita akan Natal di minggu pertama. Roma 15 ayat 1 sampai 13. Seperti biasa kita akan baca secara responsori, ya. Kita bisa lihat, ya. Tidak kelihatan, ya. Baik, saya bacakan Roma 15 ayat 1 sampai ayat 13. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, tahun dari maka Kisai akan terbit, dan Dia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. 13 kita baca bersama. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Yang kuat menanggung yang lemah. Rasul Paulus masih mengacu pada pembahasan sebelumnya, Bapak Ibu. Dalam hal ini, yang lemah berarti yang ragu-ragu dalam pengikutannya kepada Tuhan, yang ragu-ragu dalam imannya. Kita yang teguh imannya, kita yang kuat imannya, seharusnya menolong mereka atau menguatkan mereka yang sudah mulai goyah, sudah mulai goyang dalam pengikutannya. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Dan kemudian dikatakan kita tidak boleh menyenangkan diri kita sendiri.
Kita tidak boleh hanya mencari kesenangan kita sendiri. Dan setiap orang harus mencari kesenangan orang lain. Setiap orang harus membangun sesamanya. Dan saling membangun ini merupakan tujuan dari persekutuan kita. Persekutuan orang Kristen, komunitas orang percaya itu seharusnya saling membangun, saling meneguhkan, saling mendorong, saling menguatkan, bukan saling melemahkan, bukan saling sikut-menyikut, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mengolok. Tapi di sini Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai praktek dari orang-orang yang telah menerima anugerah yang luar biasa, kemurahan Tuhan yang luar biasa yang telah kita terima, maka kita seharusnya saling membangun, mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya dikatakan, demi kebaikan orang tersebut, untuk membangunnya, untuk memperbaiki hidupnya. Ya. Dalam hal ini kita diminta untuk memikirkan yang terbaik bagi orang lain, memikirkan kepentingan sesama kita. Dan dalam hal ini Kristus merupakan teladan kita di ayat 3. Kristus merupakan teladan bagi kita untuk melaksanakan hal ini. Karena Kristus sendiri pun tidak mencari kesenangannya sendiri. Kristus pun tidak mengikuti kehendaknya sendiri. Tidak mencari atau memuaskan apa yang ia mau. Bahkan ketika kita lihat menjelang kematiannya, Kristus sendiri pun menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Kalau boleh, dia mau supaya dia tidak mengalami penderitaan semacam itu. Dia tidak mau disalib, dia tidak mau mengalami penyiksaan. Itu kehendaknya. Tetapi di akhir doanya di Getsemani, di mana Yesus menitikkan peluh darah, karena dia begitu bisa merasakan ketakutan yang cukup dalam, karena besoknya dia harus menjalani takdirnya, menjalani penderitaan yang sungguh-sungguh dia sudah bisa bayangkan. Tetapi di akhir doanya dia katakan, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa adalah bahwa dia tetap harus mengalami semua penderitaan itu demi manusia, demi kita. Ya. Ini menjadi teladan bagi kita. Ya. Kita diminta oleh Paulus supaya jangan mengikuti atau mencari kesenangan kita sendiri, tetapi mencari kesenangan orang lain demi kebaikan orang lain. Karena Kristus pun tidak mencari kesenangannya. Kalau kesenangannya, kalau kemauannya, tentu dia tidak perlu meninggalkan tahta di sorga untuk turun ke dunia, menjadi manusia. Bukan hanya manusia, tetapi lebih turun lagi menjadi hamba. Bukan hanya hamba, tetapi dikatakan oleh Paulus dalam kitab Filipi, dia mengosongkan dirinya menjadi hamba, taat sampai mati. Mati di kayu salib. Kristus juga menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya. Itu sebabnya dikatakan oleh Yesus, barang siapa yang mengikut aku, ia harus memikul salibnya. Karena dia pun memikul salib. Dan menyangkal dirinya. Karena dia sendiri pun harus menyangkal dirinya. Harus mengosongkan dirinya. Dan kemudian mengikut aku. Nah, ini seringkali belakangan ini jarang diberitakan. Belakangan ini kekristenan dipandang sebagai sesuatu yang mudah. Kekristenan hanya sesuatu yang sangat murah. Sudah tidak banyak lagi orang yang mau militan. Tidak banyak lagi orang Kristen yang mau menderita. Tidak banyak lagi orang yang mau menyangkal diri dan memikul salib. Semua orang mau yang enak saja. Tidak mau berkorban, tidak mau
mengalami sengsara. Tetapi firman Tuhan tidak dapat diubah, bahwa itulah patronnya, itulah jalannya. Setiap pengikut Kristus harus memikul salibnya dan menyangkal diri. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Itu yang ditunjukkan oleh Yesus. Dan kita melihat bahwa memang Kristus menanggung banyak derita. Dia dicaci maki, dia diolok, dia dicerca, dia dihina, wajahnya ditampar, dia diludahi. Segala penghinaan yang mungkin terjadi pada manusia telah dialami oleh Yesus Kristus. Dan semua hal itu dicatat dengan baik. Sehingga dikatakan pada ayat berikutnya, ayat 4 sampai 6. Saya ambil poinnya bahwa sejarah adalah pelajaran bagi orang yang ada pada masa kini. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran, dikatakan oleh firman Tuhan. Artinya sejarah itu adalah pelajaran bagi kita yang hidup pada masa kini. Sejarah adalah catatan mengenai peristiwa-peristiwa masa lalu, terutama peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab yang mengasihi Tuhan, yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu ada peristiwa-peristiwa yang dicatat, itu ada sejarah-sejarah yang mereka lakoni di sana. Ya. Bagaimana sejarah ketekunan mereka, bagaimana sejarah tentang pengharapan mereka dalam Tuhan, bagaimana tentang kisah-kisah kegagalan juga, kejatuhan-kejatuhan, kisah-kisah pencapaian dan sukses mereka. Semua dicatat. Semua kisah-kisah itu dicatat dalam Alkitab untuk menjadi pelajaran bagi kita. Tetapi yang saya catat di sini Bapak Ibu, ada satu hal yang sangat mutlak dalam sejarah, bahwa ternyata manusia itu tidak suka belajar dari sejarah. Ya. Orang tidak banyak belajar dari sejarah, sehingga manusia itu selalu jatuh pada hal-hal yang sama. Padahal sebenarnya manusia bisa terhindar dari semua kerugian-kerugian itu. Manusia bisa terhindar dari semua kecelakaan-kecelakaan seandainya mereka mau belajar dari sejarah. Mau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, mau belajar dari sejarah-sejarah di luar dirinya, yang telah dialami oleh nenek moyangnya, yang telah dialami oleh pendahulu-pendahulunya. Tetapi manusia seringkali tidak mau belajar, sehingga bolak-balik jatuh di hal-hal yang sama, bolak-balik jatuh dalam keburukan-keburukan yang sama. Tapi di sini Alkitab mengatakan semua ditulis supaya kita bisa belajar dari contoh-contoh. Semua bisa kita pelajari. Bagaimana mereka bertekun, kita bisa belajar. Bagaimana mereka berpengharapan, kita bisa belajar. Bagaimana mereka jatuh, gara-gara apa mereka jatuh, kita juga bisa belajar dari sana. Dari semua hal yang mereka alami, sebenarnya kita bisa belajar. Ya. Semua kisah itu sebenarnya penting bagi kita, untuk mengajar kita. Sehingga seharusnya manusia itu semakin hari semakin bijaksana. Karena sudah banyak contoh-contoh yang terjadi, yang sudah mengalami hal-hal yang kita alami. Tetapi sayangnya, seringkali kita tidak mau belajar dan gagal belajar dari sejarah kita. Tapi sekali lagi, Tuhan mau kita belajar dari sejarah, dari tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Sehingga kita bisa mendapat penghiburan, mendapat pelajaran yang baik. Kemudian dari ayat 7-9, saya ambil poinnya, terimalah orang lain sebagaimana Kristus menerima setiap orang. Nah, di sini pun menjadi teladan bagi kita. Ya. Yesus menjadi teladan bagi kita untuk menerima orang lain, karena setiap orang telah diterima oleh Kristus. Setiap orang yang datang kepada Kristus, setiap orang yang percaya kepada Kristus, tidak pernah ditolak. Baik dia hitam ataupun putih, rambut keriting atau lurus, semua diterima oleh Kristus. Maka ini menjadi motivasi bagi kita, sehingga kita bisa menerima orang lain
karena semua telah diterima oleh Kristus. Kristus tidak pernah pandang bulu, Kristus tidak pernah pilih kasih, Kristus tidak membeda-bedakan orang. Ya. Tetapi seringkali manusia membeda-bedakan. Kita memperlakukan orang lain berdasarkan statusnya. Kalau dia pejabat, kita sangat hormat. Tapi kalau dia bukan siapa-siapa, kita pun tidak anggap. Kalau dia kaya, kita sangat hormat ya. Tapi kalau dia miskin, kita tidak bisa lihat. Tetapi Kristus tidak seperti itu. Kristus memperlakukan semua manusia sama. Asal kita percaya, asal orang itu percaya, di mata Tuhan sama. Nah, ini kita belajar Bapak Ibu, sehingga dalam pelayanan kita, dalam persekutuan kita, kita melihat semua warga itu, semua jemaat itu dengan cara yang sama. Tidak membeda-bedakan yang mana yang kaya, yang mana yang miskin, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Tapi kita layani dengan baik semua orang. Ayat berikutnya, 10-11, Israel dan bangsa-bangsa bersukacita dan memuji Tuhan. Sebelumnya Bapak Ibu, di perjanjian lama, bangsa-bangsa lain itu adalah bangsa-bangsa yang menyembah ilah-ilah lain. Bangsa-bangsa di luar Israel menyembah kepada berhala-berhala, menyembah patung-patung, menyembah yang bukan Tuhan. Tetapi di sini dinubuatkan ya, dari kitab perjanjian lama, pada saatnya bangsa-bangsa lain juga akan bersama dengan Israel menjadi penyembah-penyembah kepada Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama, bermazmur kepada Tuhan. Kita pada saat ini sudah bersama-sama, ya, satu komunitas orang percaya, apakah orang Yahudi ataupun kita yang merupakan keturunan kafir, Gentiles atau bangsa-bangsa lain. Sekarang kita telah beroleh kemurahan untuk bisa menyembah kepada Tuhan yang sejati, Allah yang sejati, yang sebelumnya tidak kita kenal. Itu semua karena karya Kristus, Bapak Ibu. Kristus yang mempersatukan kita dalam satu komunitas yang baru, itu umat Tuhan, gereja Tuhan. Dan pada ayat 12 dikatakan, dan selanjutnya, kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Nah, di sini saya ambil poin bahwa Kristus akan memerintah dan menjadi harapan semua bangsa. Taruk dari pangkal Isai di sini menunjuk kepada pribadi Kristus. Kristus adalah Mesias, Sang Raja. Kristus akan memerintah dan menjadi Raja, memerintah seluruh bangsa. Dan Kristus adalah pengharapan bagi semua bangsa. Tanpa Kristus, kita tidak ada pengharapan. Tanpa Kristus, kita akan binasa. Dan ayat terakhir, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita melihat di sini dari ayat-ayat tadi bahwa Allah Tritunggal, Allah Anak, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus bersama-sama mengerjakan kepastian pengharapan itu bagi kita. Allah Tritunggal sumber pengharapan, sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ya. Ini luar biasanya Bapak Ibu. Di luar sana orang semakin ragu. Ya, tidak ada kepastian lagi. Tidak ada pengharapan lagi. Banyak yang kecewa, banyak yang putus asa, banyak yang kehilangan pengharapan. Tetapi di sini dikatakan bahwa Allah itu adalah sumber pengharapan kita. Amin Bapak Ibu? Amin. Iya. Selama kita masih ada pengharapan kepada Allah sebagai sumber pengharapan yang tidak pernah goyah, maka kita akan tetap eksis. Meskipun dunia tidak bisa kita harapkan, meskipun ekonomi
tidak bisa kita harapkan. Tetapi saya yakinkan saudara, selama kita menaruh pengharapan kepada Allah, maka kita ada kepastian. Ada sesuatu yang kita pegang. Dan dikatakan di sini, Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan sehingga pengharapan itu berlimpah-limpah dalam kita. Roh Kudus yang memberikan pengharapan, memberikan kekuatan supaya pengharapan itu berlimpah-limpah di dalam kita. Karena manusia tanpa pengharapan, maka dia akan ambruk. Iya. Saudara bisa punya segala sesuatu, tetapi kalau putus asa, tidak punya pengharapan, maka kehidupan itu akan jatuh. Dan di dunia ini, kita sudah alami bersama-sama, tidak ada pengharapan yang pasti. Semua bisa mengecewakan, dan semua sangat terbatas, semua sangat fana adanya. Ya, kita sudah mengalami bersama-sama berulang-ulang bahwa manusia-manusia yang menjanjikan banyak hal kepada kita, ya terutama di musim-musim politik begini, banyak janji-janji ya, tetapi tidak banyak yang bisa dipegang. Peganglah pengharapan dalam Tuhan, peganglah janji Tuhan, dan selama kita mengikut Tuhan dan kita mau jujur bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Amin. Ya. Itu yang pasti. Selama kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Saya tutup Bapak Ibu. Di dalam Kristus, kita menjadi satu umat yang berpengharapan teguh. Di dalam Kristus, kita menjadi satu umat yang berpengharapan teguh. Kalau kita dalam Kristus, maka pengharapan kita teguh. Dikatakan oleh Ibrani, seperti sauh yang dilebuhkan di belakang tabir. Itu adalah sorga. Pengharapan kita bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai kepada sorga, kepada kekekalan. Dan itu sangat teguh, karena Tuhan sendiri yang memegang pengharapan kita. Seperti sauh yang dilebuhkan di belakang tabir. Kita berdoa bersama. Terima kasih Bapak buat kesempatan pada malam hari ini. Kesempatan yang spesial bagi kami. Tidak seperti biasa Tuhan. Tuhan izinkan